Jalan-jalan ke kota Medan, lihat artis selfie depan kaca, buka acara dengan senyuman, selebriti fresh hadir penuh cerita. Hai pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Bertemu lagi di Selebriti Fresh seperti biasa nih. Selama 1 jam ke depan, saya Angan Fadila akan menemani pemirsa di rumah dengan mengulas informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang happening banget selama 1 minggu ini. Informasi happening minggu ini diawali dengan Ahmad Dhani yang mendadak membuat publik terheran-heran. Kira-kira ada apa lagi dengan Pak Dhani ya pemirsa ya? Daripada penasaran, langsung aja yuk cus. Ini dia. Besti, baru-baru ini publik dihebohkan dengan sebuah video yang dibagikan Ahmad Dhani di salah satu akun media sosialnya. Adapun dalam video itu Ahmad Dhani terlihat membagikan video kompilasi tentang mantan istrinya Maya Estianty. Dalam video tersebut Ahmad Dhani menuding Maya sebagai tukang gibah dan penyebar fitnah. Video tersebut diunggah Ahmad Dhani di salah satu akun media sosial miliknya dengan judul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty di saat sudah punya suami. Sontak saja unggahan pentolan Dewa 19 itu mencuri perhatian publik hingga menimbulkan beragam spekulasi netizen nih Besti. Alih-alih menanggapi semua fakta yang diungkap Maya Estianty selama ini, dalam video tersebut Ahmad Dhani dengan rapi menyajikan sejumlah cuplikan video Maya Estianty yang membahas masa lalu mereka yang kelam. Salah satunya soal hak asuh anak yang jatuh ke tangan Ahmad Dhani kala itu, di mana sempat menjadi perbincangan hangat lantaran ketiga putra mereka berada di bawah asuhan Ahmad Dhani. Gak hanya itu aja nih Besti, dalam cuplikan video yang lain Maya dengan terang-terangan mengungkapkan bahwa Mulan Jameela adalah partner kerja yang baik, tapi bukan dengan sifat personalnya. Dalam hal ini Ahmad Dhani dengan tegas menegur Maya Estianty agar tak semakin melebar kemana-mana menyebarkan fitnah dan kabar bohong ke publik. Sementara dalam video, Ahmad Dhani mengaku bahwa video tersebut dibuat bukan tanpa alasan, tapi semua itu dibuat untuk membela istrinya Mulan Jameela dan Safia yang belum lama ini jadi sasaran komentar negatif dari netizen. Seperti diketahui, Mulan Jameela dan Safia menjadi sasaran empuk warganet lantaran turut hadir di sejumlah rangkaian pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagis beberapa waktu lalu. Niat hati mau membela anak dan istri bukannya mendapat pembelaan, tapi keluarga Pak Dhani justru menjadi bahan cibiran warganet nih Besti. Banyak warganet yang mengaku hal ini bukannya mengurangi tudingan kepada Mulan Jameela, tapi malah tanpa sadar menunjukkan fakta bahwa semua yang Bunda Maya ungkap selama ini benar adanya terjadi. Bahkan ada juga dari mereka yang tak segan-segan meminta agar Mulan Jameela dan Ahmad Dhani diboikot dari anggota DPR. Dan ada juga dari mereka yang membuat video tersebut untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan nama Maya Estianty di depan publik nih Besti. Tak sedikit warganet yang langsung menyasar ke masa lalu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Sepertinya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianty sukses menjadi bahan perbincangan hangat pada masanya nih Besti. Bahkan pemberitaan televisi tanah air tak ada habisnya membicarakan soal rumah tangga Maya dan Dhani yang sempat memanas kala itu. Bagaimana tidak, rumah tangga Maya dan Ahmad Dhani disebut-sebut kandas karena kehadiran orang ketiga. Dan kala itu nama Mulan Jameela masuk dalam lingkaran bola panas perseteruan tersebut nih Besti. Mulan Jameela yang semula dikenal sebagai teman duet Maya itu langsung menjadi sasaran publik ketika sejumlah barang bukti kedekatan dengan Ahmad Dhani bocor ke publik. Ditambah lagi kala itu Maya Estianty mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Mulan Jameela mengakui ada hubungan spesial dengan mantan suaminya Ahmad Dhani. Dugaan perselingkuhan dan berujung perceraian membuat hubungan Maya dan Ahmad Dhani semakin memburuk. Dan tuduhan sebagai orang ketiga terhadap Mulan Jameela melekat hingga saat ini nih Besti. Tak ayal jika Mulan bersanding dengan Maya dalam kesempatan apapun, sontak menjadi bahan perbincangan di kalangan warganet. Tapi sejak terlibat skandal orang ketiga dalam rumah tangga orang, Mulan Jameela jarang bahkan tak pernah satu frame dalam kesempatan manapun dengan Maya Estianty. Wah, ada-ada aja ya pemirsa ya, Pak Dhani ini kayaknya kemarin di acara nikahan Al kelihatan udah damai deh. Kok masih tambah-tambah mulu nih? Ya udah kan masing-masing udah bahagia sama pasangannya ya pemirsa ya. Semoga nggak ada lagi keributan antar mereka. Next ada informasi seputar sidang tindak asusila yang dilakukan Fadel Bajideh terhadap Loli. Seperti apa sidang kali ini, langsung aja yuk
Ini dia. Laura mau tidak mau, dia harus siap dan harus menjelaskan apa yang terjadi sama dirinya. Karena ini adalah kesempatan dia untuk menyampaikan di hadapan majelis hakim bahwa dia adalah seorang anak yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. FYI, ini Besti, sidang kali ini diwarnai isak tangis Nikita Mirzani. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Fadel Bajide, Oya Abdullah Malik, mengatakan jika Nikita Mirzani sempat menangis lantaran Loli tak ingin ibunya mendengar kesaksiannya. Namun Nikita Mirzani bersikeras meminta ke majelis hakim agar dirinya ikut mendengar kesaksian putri sematawayangnya itu. Alhasil janda anak 3 itu turut serta dalam ruang sidang mendengar kesaksian Loli, apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Loli tidak mau pada saat memberikan keterangan ada ibunya, takut ibunya tersakiti, sehingga dipersilakan ibunya untuk tunggu di luar. Namun Nikita keberatan sehingga dipersilakan lagi oleh majelis untuk boleh mendengar dan menyaksikan. Padahal tahu gara-gara masalah ini, karena Niki juga jadi pusing, jadi sedih, karena padahal juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik gitu di mata orang tua. Pihak lainnya tidak sudi memaafkan orang yang telah merusak masa depan putri sematawayangnya. Nikita bilang, saya tidak akan memaafkan atas perbuatan terhadap anak saya, karena bagi dia anaknya tidak mungkin bisa kembali dalam keadaan semula. Secara mental, secara semuanya, dia merasa betul-betul sulit dia untuk memberikan maaf terhadap pelaku yang telah mengorbankan. Sementara di sisi lain, Nikita Mirzani yang ditemui usai sidang buka suara terkait dirinya yang sempat menangis di ruang sidang.
Ia mengaku tak kuasa menahan air matanya lantaran kepancing emosional setelah mendengar kesaksian sang anak. Sekarang itu Loli Risma Kawayangka, tapi alhamdulillah sudah, Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja prosesnya. Ya nggak apa-apa, emosional aja, karena kan Laura mau bersaksi, tapi sayangnya harus di luar, kan sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya, tapi ya sudah dengar, ya udah. Marah, sedih, kecewa, menyesal, dan muak. Itulah yang dirasakan Nikita setelah mendengar kesaksian Loli. Hal ini juga membuat Nikita tak bisa berkata-kata lagi nih Besti. Kali ini ia hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah terjadi kepada putri semata wayangnya. Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent. Ya begitulah rasanya. Meski masih menahan amarah yang sangat dalam, Nikita mengakui bertemu dengan Fadel di sidang kali ini. Ia bahkan mengakui bahwa lawan seterunya itu mengakui kesalahan dan minta maaf langsung kepadanya. Rasanya seperti apa? Ya ada pasti, namanya orang nggak salah pasti ada. Usai sidang, Nikita dan Fadel memberikan pernyataan, tapi Loli terlihat enggan nih Besti memberikan komentar apapun. Ia berhasil menghindar dari awak media tanpa memberikan keterangan apapun. Kalau melihat reaksi Aminiki sepertinya tarik nafas dulu ya Besti. Dan kata yang kini terucap, apa boleh buat nasi telah menjadi bubur. Ya semoga saja permasalahan ini menjadi pembelajaran untuk Loli dan juga ibu-ibu di luar sana. Dan untuk seperti apa hasil akhirnya biar pihak yang berwenang ya Besti yang memberikan putusan yang adil seadil-adilnya. Wah pemirsa, jadi makin jelas ya kasus ini. Semoga jadi pembelajaran buat Fadel dan Loli juga tentunya. Kita sih doakan yang terbaik pastinya pemirsa. Next masih seputar kasus One Prestasi yang diduga dilakukan oleh Reza Gladys. Sudah memasuki proses persidangan nih pemirsa. Reza Gladys sebagai terlapor katanya takut hadir dalam persidangan. Wow, bener gak ya pemirsa? Daripada penasaran langsung aja yuk. Ini dia. Besti, belum lama ini sidang perdata kasus One Prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya pada sidang perdana para pihak yang diwakilkan kuasa hukum hadir, tapi sidang kedua ini Nikita Mirzani sebagai penggugat dan Reza Gladys sebagai tergugat diwajibkan hadir dalam sidang yang beragendakan mediasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya terlihat hadir nih Besti. Namun Reza Gladys sama sekali tak terlihat batang hidungnya di sekitar pengadilan. Sontak saja kabar ini memicu asumsi publik yang mengatakan bahwa dokter kecantikan itu ketakutan bertemu dengan Nikita Mirzani di persidangan. Alih-alih membantah tudingan, Reza Gladys yang diwakili kuasa hukumnya buka suara nih Besti. Surya Batubara membantah jika kliennya dituding takut ketemu Nikita di persidangan. Ia dengan tegas mengatakan jika kliennya tidak takut datang ke pengadilan, hanya saja jadwal yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, mediasi diwajibkan. Kami sudah datangkan klien kami tadi ke pengadilan, tapi di sebelah pengadilan menunggu kapan mulai. Sangat kami sesalkan sampai jam 3, ternyata belum dilakukan mediasi. Jadi jangan katakan bahwa klien kami takut. Tidak takut sama sekali. Klien kami datang, tapi tidak di dalam pengadilan. Sia-sia dia menunggu dari pagi sampai siang. Ternyata tidak ada mediasi sampai saat ini. Itu harapan kami supaya mediasi itu jangan disamakan waktunya dengan sidang pidana. Ini konsekuensinya. Selain alasan itu, Surya kembali menegaskan bahwa pihaknya tak mengizinkan Reza Gladys dan suaminya masuk ke pengadilan karena ada demo yang tak diketahui tujuannya untuk apa nih Besti. Sudah dilihat tadi siang bagaimana kan demonya, ada demo yang tidak jelas. Untuk apa demo kita cuma tahu. Ini pengadilan hukum, bukan politik. Waduh, hubungannya orang demo sama kehadiran Reza Gladys di sana apa ya Besti? Kan gak mungkin juga nih diamuk sama massa ya.
Lagian kan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik juga loh ya Besti. Tapi apapun itu alasannya, semoga segera bisa bertemu sama Aminiki di persidangan ya dok. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys yang lain, Robert Faruhum Siahaan, mengatakan jika pihaknya menilai kasus prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu, itu semuanya hanya halusinasi yang tak berlandaskan fakta hukum yang akurat. Sebab itu pihaknya merasa mustahil juga klien mereka akan hadir dalam persidangan nanti nih Besti. Seperti itulah juga gugatan prestasi ini isinya halusinasi semua. Ya, itulah sebabnya ya kuasa penggugat itu selalu mengatakan mustahil berdamai. Mustahil tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berdamai? Karena memang isi gugatannya itu banyak halusinasi. Semakin panjang ya pemirsa ya persidangan soal kasus ini. Sama segala ada demo lagi ya pemirsa ya. Tapi kalau menurut pemirsa yang benar yang mana nih? Ya udah kita tunggu aja update persidangannya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So tetap di Celebrity Fresh.